Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua, adik-adik semua. Untuk kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pembekalan untuk uji kompetensi. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan, jika tidak kenal maka tidak sayang, begitu ya. Nah, ini saya atas nama Seri Hutahayan, saya sebagai dosen sekaligus Kepala Pusat Sertifikasi dan Akreditasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan kebetulan saat ini juga saya sebagai mahasiswa doktoral di FIK UI. Jadi saya ini sambil kuliah juga, begitu. Baik, sebelum kita mulai untuk membahas soalnya, saya mau memberikan tips bagaimana belajar untuk persiapan UKOM, begitu ya. Nah, yang pertama adalah latihan membahas soal-soal UKOM, gitu ya. Sekarang kan kita ketahui sudah banyak soal-soal yang membahas tentang soal UKOM ini, baik di buku maupun dengan mengikuti bimbel, ya. Nah, jadi nanti adik-adik semua boleh membeli buku untuk membahas soal-soal, kemudian ditambah dengan bimbel yang tentunya nanti bisa meningkatkan atau memastikan adik-adik semua itu sudah tahu nih kira-kira model soalnya seperti apa. Nah, salah satunya adalah bimbel optimal ya. Nah, silahkan nanti bisa adik-adik semua kalau mau mengikuti bimbel di sana. Nah, dengan membahas-bahas soal ini, nanti diharapkan adik-adik semua sudah paham bentuk-bentuk soal yang akan diujikan. Seperti itu. Baik, yang kedua, wajib mengikuti tryout. Gitu ya. Kenapa harus mengikuti tryout? Karena biasanya soal-soal tryout itu adalah eh, gambaran dari soal-soal yang akan diujikan ya, sehingga menjadi pengalaman untuk mengikuti uji kompetensi kepada adik-adik semua. Jadi saat mau ujian tidak kaget lagi seperti apa sih pelaksanaan uji kom gitu ya, dengan mengikuti tryout adik-adik semua sudah paham seperti apa saat mengikuti UKOM. Jadi sedikit rasa stresnya itu akan berkurang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, saat kalian sudah mengikuti tryout, pastinya kan ada feedback dari kemampuan adik-adik semua. Nah, katakanlah saat di tryout nilainya masih kurang, sehingga memacu adik-adik semua untuk tahu batas usaha yang perlu dipacu nih untuk menyiapkan uji kom tersebut. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan potensi diri. Nah, seperti tadi, dengan kita tidak tahu, oh ternyata saya nggak tahu bagian yang ada di tryout ini. Sehingga nanti adik-adik semua akan mencari tahu tentang topik-topik tersebut. Nah, yang ketiga adalah mereview materi. Jadi saat sudah selesai tadi membahas soal, mengikuti tryout, jadi dicatat adik-adik semua kira-kira itu topiknya apa, seperti itu. Dicatat kemudian dipelajari. Nah, katakanlah nanti saat yang keluar itu hanya satu poin, misalnya tentang fungsi manajemen yang keluar hanya perencanaan. Tetapi saat di perencanaan tersebut jangan hanya fokus ke perencanaan aja yang dibahas, tapi dipelajari poin inti yang dibahas di dalam soal tersebut, yaitu fungsi manajemen yang tadi. Kira-kira begitu ya adik-adik semua. Oke, nah saat sudah ada di tempat ujian, ini mau siap ujian nih. Pastinya sebelum UKOM, sebelum ujian, nah adik-adik semua silakan berdoa supaya nanti rileks saat mengerjakan soal-soalnya. Gitu ya. Nah, ada tips juga yang saya akan berikan saat mau mengerjakan soal yang nantinya akan kita bahas di dalam contoh soal yang akan kita bahas. Nah, yang pertama adalah baca pertanyaan soal. Jadi kalau kita ketahui soal vignette itu kan panjang ya. Jadi kalau adik-adik semua membaca itu semua akan memakan waktu yang sangat banyak seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita langsung masuk ke strategi yang pertama ini adalah membaca pertanyaan soal dulu, begitu. Nanti kita akan praktekkan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencari kata kunci di dalam soal vignette tersebut, gitu ya. Jika, nah ini perhatikan ya adik-adik semua, jika yang ditanyakan di dalam pertanyaan itu bukan diagnosis atau intervensi ataupun implementasi gitu. Jadi langsung ke mencari kata kunci tersebut. Nah, tetapi jika yang ditanyakan adalah diagnosis dan intervensi ataupun implementasi, nah maka ada semua baca sekilas pilihannya supaya ada gambaran, oh ini tentang apa nih yang membahas kasus ini membahas tentang apa gitu. Jadi saat udah membaca sekilas cara pilihannya, baru nanti mencari kata kunci. Begitu ya. Baik, ini akan kita praktekkan langsung untuk materi manajemen yang akan saya bawakan, membahas soal yang pertama ini. Nah, soal yang pertama adalah seorang perawat perempuan 24 tahun bekerja di ruang rawat bedah sedang melakukan asuhan keperawatan dengan tindakan perawatan luka terhadap pasien post-operasi debridement. Nah, bersamaan dengan itu, kepala ruang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan perawat tersebut sudah sesuai atau belum dengan pedoman yang berlaku. Nah, apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepala ruang pada kasus tersebut? Nah, di sini ada pilihannya. Yang pertama,
perencanaan, B, pengorganisasian, C, ketenagaan, D, pengarahan, E, pengendalian. Nah, sebelum kita bahas, nah saya akan membahas dulu terkait dengan topik yang kita bahas di sini. Kalau kita lihat di sini di dalam kasus ini, kita langsung tahu nih apa fungsi manajemen. Artinya kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Nah, kita akan membahas beberapa fungsi manajemen, ada 5 yang dikenalkan oleh Marquis. Nah, di sini saya sudah membuat kata-kata kunci. Sekiranya nih nanti dalam soal itu ada kata-kata kunci seperti yang ada di fungsi-fungsi manajemen ini, memudahkan adik-adik semua nanti tahu jawabannya fungsi manajemen itu berada di poin yang mana, gitu ya. Nah, yang pertama adalah fungsi planning. Nah, ini cara gampang mengingat, langsung diingat aja POSHA, gitu ya. Jadi P-nya adalah planning. Nah, di sini di planning ini fungsi manajemen yang dilakukan adalah mulai menyiapkan apa visi dari organisasi tersebut, misinya, tujuannya, dan sasaran dari organisasi tersebut. Katakanlah karena kita di pelayanan keperawatan, artinya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dari pelayanan keperawatan. Nah, ini akan menjadi kata kunci nanti saat kalian menemukan kasus di dalam soal, begitu ya. Jadi kasus nanti akan kita bahas bisa aja berbeda dengan kasus-kasus yang akan muncul saat di ujiannya. Tapi karena kita udah paham sesuai dengan fungsi manajemen ini, jadi nanti kita tahu dari kata kunci tersebut. Nah, P tadi kan posak ya. Nah, O yang kedua adalah Po-nya posak, O organizing. Nah, di sini yang menjadi kata kuncinya adalah di dalam fungsi manajemen, di fungsi organizingnya itu. Nah, biasanya ini membahas tentang struktur organisasinya. Bagaimana struktur organisasi dalam organisasi tersebut. Di dalam pelayanan keperawatan ataupun ruang rawat tersebut. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana tugas pokok dan fungsinya. Nah, itu dibahas di fungsi pengorganisasian. Termasuk alur kerja setiap tim yang ada di organisasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, staffing. Nah, di staffing ini fungsi manajemen yang dilakukan adalah menentukan, merekrut, dan mengorientasikan sumber daya manusia yang akan digunakan di organisasi tersebut. Begitu. Nah, kemudian pengaturan jadwal kerja, khususnya kalau di keperawatan ya, karena ada sip-sipan. Nah, kemudian sistem penghitungan dan perencanaan sumber daya manusia. Jadi berapa kira-kira sumber daya yang digunakan di dalam ruang rawat misalnya. Karena jangan sampai nanti kekurangan SDM sehingga mengakibatkan overload dari kerjaan perawatnya. Gitu ya. Nah, kemudian di fungsi actuating, pengarahan. Nah, di sini bagaimana kita mengarahkan staf supaya bekerja lebih semangat gitu ya. Nah, termasuk dengan supervisi dilakukan di sana untuk menilai bagaimana kondisi saat dia melakukan kerja. Dan saat itu kita supervisi dan kita berikan arahan terkait dengan kekurangan saat dia melakukan tindakan. Kemudian memotivasi. Bagaimana kita memotivasi supaya dia semangat dalam bekerja. Itu adanya di fungsi actuating. Dan termasuk menyelesaikan konflik juga. Nah, yang terakhir adalah controlling. Nah, controlling ini di sini kita akan melihat sasarannya kita itu adalah indikator mutu dari suatu organisasi tersebut. Nah, di sini kita di fungsi controlling ini, fungsi manajemen ini mengharapkan mengawasi pelaksanaan pelayanan. Apakah sesuai dengan standar? Nah, itu adanya di fungsi controlling. Jadi di fungsi controlling ini ada evaluasi kinerja, ada audit, ada supervisi kepuasan. Nah, itu yang ada di setiap fungsi manajemen ini. Nah, diharapkan nanti adik-adik semua harus paham untuk fungsi-fungsi ini. Sehingga saat ada soal, mau bertanya di fungsi manapun, adik-adik semua bisa menjawab. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke soal yang akan kita bahas tadi. Nah, kalau kita lihat dari strategi yang pertama yang tadi kita bahas ya, yang disampaikan di sana, tahap yang pertama adalah membaca soal. Nah, di sini soalnya adalah apakah fungsi manajemen, gitu ya. Nah, yang ditanya di sini adalah fungsi manajemen. Nah, karena ini tidak menanyakan diagnosis ataupun perencanaan ataupun implementasi, jadi kita tidak perlu membaca pilihan. Jadi tidak perlu habis waktu membaca pilihan. Tapi kita harus masuk ke kata kunci. Kata kuncinya kita akan masuk ke kasus, gitu ya. Nah, ini akan saya coba coret-coret ya. Di sini saya akan mencoret, kita akan mulai ya, adik-adik semua itu harus memperhatikan. Jadi saat kita mau melihat kata kunci, langsung kalimat pertama dari pertanyaan soal. Nah, biasanya di situ kata kuncinya. Nah, misalnya nih kita lihat ya, pertanyaannya adalah tadi kan apakah fungsi manajemen ya? Oh ya, maaf, ini nggak bisa ya. Ini apakah fungsi manajemen? Gitu ya, ini pertanyaannya. Kita langsung masuk ke kalimat pertama, di atasnya ini nih. Nah, kita lihat nih.
Bersama dengan itu, kepala ruang melakukan kegiatan yang bertujuan memastikan apakah tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut sudah sesuai atau belum dengan pedoman yang berlaku, gitu ya. Nah, pedoman yang berlaku di sini sama dengan standar, gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh perawat itu sudah sesuai nggak dengan standar? Nah, kalau kita lihat tadi dari pembahasan yang kita lihat di fungsi manajemen, adanya di fungsi pengendalian, begitu ya. Jadi jawabannya adalah fungsi pengendalian. Tanpa kita harus membaca soal vignette yang atas yang banyak ini nih, yang sebanyak ini, gitu ya. Karena biasanya kenapa kita langsung ke atas dari pertanyaan? Karena biasanya di awal dari kasus itu masih berupa identitas yang sepertinya nggak terlalu penting gitu ya. Tapi saat kita misalnya sudah masuk di kalimat pertama, ternyata kayaknya nih saya masih belum dapat mana kata kuncinya nih dari fungsi manajemen yang dimaksud gitu ya. Kita bisa masuk ke kalimat keduanya begitu. Nah, seperti itu nanti sampai selanjutnya sehingga nanti kita bisa menjawab dengan cepat gitu ya, bisa mengefisienkan waktunya. Nah, kira-kira begitu ya adik-adik semua untuk penjelasan kasusnya. Jadi mudah ya. Yang penting kita saat nanti persiapan, karena di sini yang dibahas tentang fungsi manajemen, artinya fungsi manajemen itu harus dipelajari. Sehingga nanti kalau ada soal yang lain yang menanyakan mungkin fungsi ketenagaan, adik-adik semua bisa menjawab. Begitu ya. Nah, ini tadi kata kuncinya dan jawabannya adalah pengendalian. Gitu ya. Oke, baik. Ini yang terakhir yang perlu saya sampaikan. Kunci dari kesuksesan dari uji kom ini adik-adik semua. Silahkan berdoa, belajar, dan yakini pasti sukses dan lulus. Baik, sekian apa namanya yang kita bahas hari ini. Terima kasih atas perhatian adik semua. Saya doakan semoga adik semua sukses ke depan untuk uji kom selanjutnya. Terima kasih.